Oke, nah untuk kali ini kita akan membahas tentang jejaring kerja yang merupakan bagian dari soal TKP. Nah, di sini kita akan bahas jejaring kerja, profesionalisme, sosial budaya, kemudian kita akan mempelajari beberapa lagi gitu di konsep ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita membahas soalnya, aku mau ngasih tahu gimana sih nanti pas menjawab TKP-nya gitu. Nah, untuk teman-teman itu, teman-teman harus lihat di sebelah kanannya, sebelah kanan dari layar ujiannya itu seperti sebelah sininya, itu pasti dikasih tahu itu subtes apa gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman lihat dulu nama subtesnya apa. Dan setelah teman-teman baca subtesnya apa di atasnya, teman-teman sesuaikan dengan jawaban gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu konsep untuk menjawab nanti di ujian aslinya nanti. Oke, kemudian kita akan lihat di sini untuk soal jejaring kerja. Nah, soal jejaring kerja ini berarti ini berbicara tentang bagaimana kita bekerja di dalam, katakan dalam tim atau dalam proyek gitu. Kita harus tahu yang namanya tupoksi kita. Tupoksi itu artinya apa sih pekerjaan kita, apa sih batasan pekerjaan kita gitu. Nggak mungkin kan seorang pimpinan membersihkan kamar mandi itu nggak kan. Pasti ada yang menjadi pekerja untuk tugas itu gitu. Kita malam-lama kita bahas dulu deh. Anda adalah seorang manajer dalam sebuah perusahaan yang memiliki tim yang terdiri dari beberapa anggota. Salah satu anggota tim Anda telah mendapatkan promosi dan akan dipromosikan menjadi manajer departemen pertama. Namun, Anda juga sangat menginginkan promosi tersebut. Tetapi sayangnya Anda tidak dipilih. Anda masih memiliki waktu 2 bulan sebelum anggota tim Anda tersebut memulai pekerjaan barunya sebagai manajer departemen. Dalam 2 bulan tersebut, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh tim Anda sebagai sebuah unit. Anda adalah manajer tersebut. Anda adalah manajemen tim tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini tuh kan berarti bagaimana kita berhubungan dengan teman kita gitu loh, yang dia diangkat sebagai seorang manajer di tempat lainnya gitu, di unit lainnya. Nah, seperti ini kita lihat yang A, memberikan anggota tim tersebut semua tugas yang paling rumit dan menuntut karena dia akan mendapatkan promosi. Misalnya ya, ini artinya apa? Ini artinya sikapnya negatif gitu loh dan nggak membangun, tidak membangun. Nah, kalau tidak membangun itu ya udah pastilah langsung coret aja. B, mengucapkan selamat padanya atas promosinya dan memberikan dukungan serta semangat agar tetap bekerja keras selama 2 bulan yang tersisa. Bagus. C, mendorong anggota tim untuk bekerja sebaik-baiknya dalam 2 bulan ini. Boleh. D, menerima kenyataan dan memberikan tugas kepada anggota tim sesuai dengan kemampuan dan proporsi tugas yang adil. Ini boleh nggak sih? Boleh aja sih. Apa it's okay. Nah, E, mendukung anggota tim tersebut dalam perjalanan menuju jabatan manajerial baru. Bagus. Oke, semua jawaban ini bagus ya. Yang B, C, D. B, C, D, E. Namun kalau kita lihat di sini, yang pertama paling bagus di sini adalah B. Kenapa? Pertama, dia mengucapkan selamat. Artinya itu apresiasi gitu loh. Yang kedua, memberi dukungan serta semangat untuk bekerja keras selama 2 bulan gitu. Jadi ya memang masih berada di bawahan dia, tapi bukan berarti dia semena-mena gitu. Dia juga memberikan dukungan gitu. Jadi jelas di sini itu uh, terjadi yang namanya jejaring kerja yang baik. Oke, next kita ke soal berikutnya. Masih jejaring kerja ya. Anda dan tim Anda diberikan proyek oleh manajemen. Proyek tersebut adalah jenis proyek yang cukup baru bagi Anda dan tim Anda dan belum pernah dikerjakan sebelumnya. Selain itu, anggota tim lainnya juga merasa bingung dan tidak memahami tugas baru tersebut. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi ini? Ingat, ini adalah tim, ini adalah kerja tim. Artinya, segala sesuatu harus didiskusikan, mau apapun itu. Jadi kuncinya kalau di dalam tugas tim harus ada diskusi. Ini bukan suara satu orang gitu. Ah, Anda yakin bahwa anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut? Ini nggak boleh, ini individualis. Berarti nggak boleh langsung salah. B, Anda mempelajari tugas tersebut, lalu berbagi pengetahuan Anda dengan anggota tim yang lain. Hmm, tapi kalau kita lihat sih kurang pas juga sih, karena masih main sendiri. C, Anda minta bantuan rekan kerja yang paling berpengalaman untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan kepada seluruh anggota tim. Oke, boleh lah. D, Anda dan tim Anda bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut,
menghadapi kesulitan bersama dan mencari solusi bersama. Wah, ini sih definisi dari diskusi banget nih. Berpendapat bahwa sebaiknya pimpinan yang memberikan tugas seharusnya menjelaskan cara mengerjakan tugas dengan baik. Iya, memang seharusnya. Tapi kan kalau nggak dikasih tahu ya ngapain kita harus terlalu nanya banyak gitu. Itu menunjukkan kita itu nggak bisa di-challenge gitu, dikasih tantangan. Makanya, makanya antara C dan D yang lebih bagus nilainya adalah D. Gitu. Oke, jelas ya. Sekarang kita lihat. Nah, untuk materi sekarang adalah pelayanan publik. Artinya kalau pelayanan publik ini melayani masyarakat, melayani masyarakat. Jadi kalau dibilang melayani masyarakat ya namanya melayani masyarakat ya. Artinya melayani dengan 100% gitu. Apapun yang terjadi utamakan pelayanan umum dulu gitu. Nah, kita lihat soal seperti ini. Malam ini, seperti biasanya Anda sibuk dengan rutinitas pekerjaan sebagai customer service di sebuah bank swasta di kota Anda. Ketika sedang menginput data nasabah, datanglah seorang bapak tua yang ingin menanyakan prosedur pencairan dana pensiun untuk biaya pengobatan cucunya yang sedang sakit. Anda menjelaskan dengan panjang lebar, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh sang bapak. Namun, bapak tersebut terlihat sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti dengan penjelasan yang Anda berikan. Bagaimana sikap Anda dalam situasi ini? Gitu. Nah, karena di sini udah dijelaskan udah dengan penyampaian yang sangat-sangat mudah banget dipahami. Tapi mungkin karena faktor usia jadi kurang paham. Cara yang teman-teman harus tempuh bukan dengan berusaha mengulangi lagi cara yang sama. A. Menjelaskan secara perlahan dengan bahasa yang mudah oleh bapak tersebut. Kan udah dicoba, nggak bisa. B. Menjelaskan dengan sabar walaupun Anda merasa geram dalam hati. Ini negatif banget ya, jadi nggak bisa. C. Menjelaskan dengan penuh kesantunan tahapan demi ketahapan yang harus dilakukan oleh bapak tersebut agar dia dapat memahami maksud dari penjelasan yang Anda berikan. Juga udah dicoba dari kalimat ini aja. Anda menjelaskan dengan panjang lebar menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh sang bapak. Gitu. D. Meminta sang anak untuk memanggil salah satu anggota keluarganya, sang bapak, agar dapat menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi sang bapak itu disuruh untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Nah, dari sini cukup jelas kalau kita bisa mencari solusi apa ya, hal dalam kondisi hal seperti ini gitu, nggak mesti yang kayak kita udah tahu kita kalau kita jelaskan lagi bapak juga nggak bakal paham gitu. Meminta bantuan rekan lain yang lebih berpengalaman dalam melayani nasabah yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Ini kita membebani orang lain sih, jadinya nggak pas. Sehingga di sini yang tepat adalah D. Oke, next, masih pelayanan publik juga. Malam ini seperti biasanya, Anda sibuk dengan rutinitas pekerjaan sebagai customer service di sebuah bank swasta di kota Anda. Ketika sedang menginput data nasabah, datanglah seorang bapak tua yang ingin menanyakan prosedur pencairan dana pensiun untuk biaya pengobatan cucunya yang sedang sakit. Oh, oke, sepertinya soalnya berulang ya. Sorry, sorry. Mungkin itu deh untuk konsepnya. Tapi tadi yang penting tonton tahu ya. Jawabannya tadi adalah meminta sang bapak untuk memanggil salah satu anggota keluarga agar dapat menjelaskan tersebut kepadanya. Konsepnya di sini. Yang penting pelayanan publik itu adalah mengutamakan masyarakat, gitu. Oke, mengutamakan masyarakat. Nah, lanjut lagi. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ingat, di sini itu artinya mau belajar hal baru. Hal baru dalam apa? Dalam teknologi. Dan juga informasi. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Kinerja smartphone Anda semakin lambat meski baru digunakan selama beberapa bulan. Hal ini sangat mengganggu saat menjalankan aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Agar tetap bisa menggunakan smartphone dengan baik, Anda titik-titik mencari tahu aplikasi apa yang menyebabkan kinerja smartphone melambat dan menghapusnya jika memungkinkan. Nah, kalau kita lihat di sini, uh, kita lihat mencari tahu aplikasi apa yang dilakukan, boleh lah. B. Memutuskan membeli smartphone baru. Nah, ini salah. Kenapa? Kan masih bisa diperbaiki gitu. C. Menghapus berbagai file dan aplikasi yang tidak lagi dibutuhkan agar smartphone tidak terbebani. Boleh. D. Memperbarui sistem operasi
dan aplikasi secara teratur untuk memperbaiki kinerja smartphone. Boleh. Membawa smartphone ke pusat servis untuk diperiksa dan memperbaiki masalah yang ada. Boleh. Namun, kalau teman-teman lihat antara A, C, D, E, mana yang lebih bagus? Di sini sih bisa kita lihat cara yang paling bagus di sini adalah E. Kenapa? Tuntas langsung gitu loh selesainya. Tuntas masalahnya. Kalau opsi yang lain itu masih belum tentu banget gitu loh. Jadi lebih tepat dibawa ke pusat servisnya saja gitu. Oke, TK ada lagi nih. Anda baru saja menerima panggilan telepon yang mengklaim bahwa Anda memenangkan hadiah besar dalam sebuah undian. Namun Anda merasa skeptis tentang keaslian panggilan tersebut. Untuk menanggapi situasi ini, Anda akan bagaimana? A. Mengakhiri panggilan tersebut dan tidak memberikan informasi pribadi atau keuangan apapun. Hmm, tapi sepertinya kurang bagus ya kalau apa ya? Kalau langsung mengakhiri gitu. B. Bertanya kepada penelpon untuk memberi bukti keaslian undian dan hadiah yang mereka klaim. Ini bagus. C. Melaporkan panggilan tersebut sebagai upaya penipuan kepada penyedia langganan telekomunikasi. Kan belum tentu kan, belum tahu gitu. Dia menuliskan informasi panggilan tersebut kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Bolehlah. Menunggu dan mencari informasi resmi atau konfirmasi dari sumber terpercaya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Boleh. Nah, tapi antara B, C, E, B, D, E yang lebih tepat di sini antara B dan E. Tapi coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini itu ada B dan E. Kalau B ini tuh kan sebenarnya masih memungkinkan si yang buat apa itu membuat bukti keaslian gitu. Dan yang paling buruknya lagi, semua hal bisa dilakukan di zaman sekarang. Jadi yang lebih bagus di sini apa gitu? Yang lebih bagus di sini adalah E, menunggu dan mencari informasi resmi atau konfirmasi dari sumber terpercaya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Oke, sekarang kita ke sosial budaya. Anda telah ditunjuk sebagai ketua tim dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Proyek tersebut memiliki batas waktu yang ketat dan melibatkan berbagai anggota tim dengan latar belakang yang berbeda. Namun beberapa minggu setelah proyek dimulai, Anda menyadari bahwa beberapa anggota tim tidak bekerja dengan efektif dan timbul konflik antara anggota tim. Bagaimana Anda akan menangani kondisi situasi ini? Yang A. Meminta pertemuan tim darurat untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama. Apakah ini konsep dari diskusi? Benar. B. Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada pekerjaan Anda. Ini juga nggak boleh karena bekerja sendiri. C. Memberikan tugas-tugas ekstra kepada anggota tim yang bekerja efektif, sementara mengabaikan anggota tim yang tidak bekerja dengan baik. Nah, ini juga nggak boleh juga sih. Kenapa hanya kepada hal-hal tersebut gitu. Kemudian dia menggantikan anggota tim yang tidak bekerja dengan baik dengan anggota tim yang baru yang lebih kompeten. Boleh. Mempertahankan situasi ini dan berharap masalah akan selesai dengan sendirinya. Nggak boleh. Karena masalah pada kondisi ini tidak akan selesai kalau kita tidak melakukan tindakan. Saya nggak jelas antara A dan D mana yang lebih tepat di sini. Lebih tepat di sini adalah D. Gitu. Oke, next. Kita lihat. Oh, Anda menyadari bahwa anggota tim tidak punya. Oke, tapi wait ya. Kayaknya ada yang salah. Dan melibatkan berbagai tim dengan latar belakang yang berbeda. Meminta pertemuan tim darurat dan mendiskusikan masalah mencari solusi bersama. Menggantikan anggota tim yang tidak bekerja dengan baik dengan anggota tim yang baru dan lebih kompeten. Oke lah, pas tetap D. Ini masih sosial budaya lagi. Hanafi dan Agus adalah teman baik yang memiliki keyakinan agama yang berbeda terkait konsumsi daging babi. Agus mengadakan pesta dengan berbagai makanan berbahan dasar daging dan mengundang Hanafi sebagai tamu. Dalam situasi ini, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Agus adalah A. Memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan memiliki label yang jelas mengenai bahan-bahannya, termasuk apakah terdapat daging babi atau tidak. Benar. B. Menciptakan dua set hidangan, satu set daging babi, satu set daging tanpa babi, untuk memastikan bahwa Hanafi memiliki pilihan yang sesuai dengan keyakinannya. Boleh deh. C. Berbicara dengan Hanafi sebelum pesta untuk mendiskusikan preferensinya terkait konsumsi makanan berbahan dasar daging dan menyajikan hidangan yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Boleh juga sih. Dia membuat daftar makanan yang disajikan dan menjelaskan dengan detail komposisi dan proses pengolahan kepada Hanafi, sehingga dia bisa memilih
makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Oke, boleh. Menghormati keyakinan agama Hanafi dengan tidak menyajikan daging babi dalam pesta tersebut dan menyelesaikan menu hidangan yang dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Hmm, boleh. Tapi kalau kita lihat di sini mana dua-duanya itu tidak saling terjadi yang namanya bentrok gitu. Kalau A memastikan bahwa semua hidangan yang disajikan memiliki label yang jelas mengenai bahan-bahannya, apakah terdapat daging babi atau tidak? Boleh. B menciptakan dua set dengan daging babi atau tanpa daging babi. Oke, bagus. Semua jawaban ini bagus. Cuman kalau kita lihat lagi untuk jawaban yang lebih bagus di sini itu uh, mencari jawaban yang tidak ada yang saling disakiti gitu. Kalau A ini tuh masih kurang pas gitu loh. Masih ada sedikit yang kurang ngeh. Karena di sini termasuk apakah terdapat daging babi atau tidak. Emang bagus memberikan label. Tapi apakah hanya sebatas label saja gitu. B menciptakan dua set hidangan. Kalau menciptakan dua set hidangan akan dua kali lipat biayanya. C berbicara dengan Hanafi sebelum pesta untuk mendiskusikan preferensinya terkait konsumsi makanan berbahan dasar daging babi dan menyajikan hidangan yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Oh, berarti C ini kurang pas juga sih. Dia membuat daftar makanan yang disajikan dan menjelaskan dengan detail komposisi dan proses pengolahannya kepada Hanafi sehingga dia bisa memilih makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Jelas D ya. Oke, nomor selanjutnya profesionalisme. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk menyelesaikan proyek pengembangan perangkat lunak yang sangat kompleks dalam waktu yang sangat terbatas. Anda menyadari bahwa proyek ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan dengan kualitas yang baik. Namun atasan bersikeras agar proyek tersebut selesai sesuai dengan deadline yang ditentukan. Agar proyek dapat selesai dengan cepat sesuai dengan deadline, apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Mempekerjakan tim tambahan untuk membantu dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Apakah ini benar? Boleh. B. Memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan fokus pada aspek kritis proyek. Boleh. Menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang lebih efisien dan dapat mempercepat waktu pengembangan. Boleh. D. Mengurangi fitur-fitur non-esensial dalam perangkat lunak untuk menghemat waktu pengembangan. Sepertinya boleh juga. Mengajukan permintaan kepada atasan untuk memperpanjang deadline proyek agar dapat menyelesaikan dengan kualitas yang baik. Kalau kita lihat di sini sih kurang pas deh kalau hanya untuk dengan kita memberikan deadline yang panjang-panjang gitu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat jawaban mana yang lebih bagus di sini. Karena di sini apa? Di sini itu Anda menyelesaikan proyek pengembangan perangkat lunak yang sangat kompleks gitu. Dan ini tuh membutuhkan waktu yang lama. Jadinya bagaimana? Kita cari jawabannya ya. Kalau di sini yang lebih tepat memprioritaskan tugas yang paling penting dan fokus pada aspek kritis benar. C menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang lebih efisien dan mempercepat waktu pengembangan. Sebenarnya jelas sih kalau kita lihat di sini itu C yang menjadi jawabannya. Langsung nampak. Oke, lanjut. Anda adalah seorang asisten eksekutif yang bertanggung jawab dalam mengatur jadwal dan koordinasi pertemuan untuk atasan Anda. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda memberitahu beberapa minggu ke depan, namun tampaknya atasan Anda lupa hal tersebut karena kesibukannya dan sering tidak berada di kantor karena harus bepergian keluar kota. Sebagai asisten, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana gitu. Nah, kita lihat soalnya yang seperti ini. Yang A mengirimkan pengingat atau notifikasi kepada atasan mengenai jadwal pertemuan klien baru. Kalau ini mungkin boleh-boleh saja sih. B membuat rencana pertemuan dengan klien tersebut dan mengirimkan kepada atasan Anda untuk disetujui. Boleh. C menghubungi klien-klien tersebut secara mandiri dan mengatur pertemuan dengan mereka kemudian beritahu atasan Anda mengenai jadwal yang telah Anda susun. Boleh juga sih. Dia mengatur jadwal pertemuan dengan klien-klien tersebut dan beritahu bahwa atasan Anda bahwa ia harus segera bertemu dengan mereka untuk urutan bisnis. Boleh. Menyinggung informasi mengenai jadwal pertemuan dengan klien dan menunggu atasan membicarakan lagi sebelum melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau kita lihat konsepnya yang seperti ini, kita lihatnya apa ya, mengirimkan kalau sebagai asisten tidak hanya dilakukan itu mungkin A bagus ya. B juga. Kemudian C menghubungi klien-klien tersebut secara mandiri dan mengatur pertemuan dengan mereka. Kemudian memberitahu atasan Anda mengenai jadwal yang telah Anda susun. Tapi kalau kita lihat di sini sih lebih tepatnya di antara A dan B sih.
membuat rencana pertemuan dengan klien tersebut dan menginginkan kepada atasan Anda. Nah, kalau di sini sih mungkin bagusnya karena mungkin udah di ini ya, udah di dalam lingkungan yang sama, harusnya mungkin jawabannya lebih ke ini ya, lebih ke B. Karena selain di sini pertemuannya dengan klien dulu gitu. Oke, next lagi soal terakhir nih. Suatu pagi ketika Anda sedang libur bekerja, tetangga Anda sangat akrab dengan Anda mengajak Anda pergi memancing sebuah danau. Anda dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan bersiap-siap untuk pergi. Ketika pergi berada di jalanan dengan menggunakan mobil, Anda melakukan istirahat sejenak dan memahami bekal nasi bungkus yang telah Anda siapkan untuk Anda dan teman Anda. Namun ketika Anda ingin melanjutkan perjalanan, Anda melihat bahwa teman Anda membuang sampah secara sembarangan di sekitar danau. Tindakan yang seharusnya Anda lakukan dalam situasi ini bagaimana? Kita harus memberikan ilmu gitu. A. Menegur teman Anda dengan tegas dan menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta meminta teman Anda memungut sampah yang telah dibuang. Ini sebenarnya kurang pas ya, karena di sini menegur teman Anda dengan keras. Sebenarnya nggak mesti keras-keras gitu, karena kan ini temannya. Bisa dengan cara di diplomasi pendekatan gitu. B. Mengambil sikap inisiatif dan membersihkan sampah-sampah yang dibuang teman Anda, kemudian menyimpannya ke kantong sampah yang Anda bawa. Boleh. Kemudian C. Mencoba mengingatkan teman Anda dengan lembut bahwa membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan dan mengajaknya untuk mencari tempat sampah yang telah disediakan. Hmm, kalau kita lihat yang C ini mungkin apa ya? Mencoba mengingatkan teman Anda dengan lembut. Ya, pas ya. Dia mengingatkan teman Anda dengan tegas untuk meminta pungut sampah dan yang telah dibuangnya. Sebenarnya boleh-boleh saja ya, karena ada dengan tegas. Memberitahu kepada Anda bahwa sekitar danau tersebut terdapat peraturan larangan membuang sampah sembarangan, serta mengajaknya untuk mematuhi peraturan tersebut dan menjaga kebersihan lingkungan. Boleh aja sih. Tapi kalau kita lihat lagi ya di sini ya, sini yang bikin jadi beda jawaban antara B, C, D, E itu lebih ke ini ya, mencoba untuk mengingatkan teman Anda dengan lembut bahwa membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan. Oke, benar. Dia mengingatkan teman Anda dengan tegas dan minta untuk mengut sampah yang telah dibuangnya. Boleh juga sih, tapi kayaknya kalau kita lihat di sini tim yang seharusnya Anda lakukan dalam situasi ini bagaimana? Hmm, mungkin mengambil inisiatif dan bersihkan sampah yang dibuang teman Anda kemudian menyimpannya, mencoba mengingatkan teman Anda lembut dapat merusak mengingatkan teman Anda dengan tegas dan sempat beritahukan kepada teman Anda bahwa sekitar dan tersebut terdapat peraturan larangan membuang sampah serta mengajaknya mematuhi peraturan tersebut dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini pas, artinya kenapa? Kita memberi pengertian kalau di sana tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu. Jadi kalau dilakukan itu memang apa ya? Memang it's okay gitu. Tapi kan ini itu kan kalau di kondisi pada soal ini nggak boleh buang sampahnya gitu. Oke, mungkin itu untuk video kali ini tentang TKP. Semoga berguna buat teman-teman and see you in next video. Don't forget to subscribe and comment below.